Coba bayangkan sejenak, kamu bisa melangkah keluar dari realitas kita. Bukan ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Tapi ke sebuah arah baru yang mustahil kita bayangkan. Sebuah dimensi keempat. Di sana, masa lalu, masa kini, dan masa depan mungkin terbentang di hadapanmu seperti sebuah lanskap. Apa yang bakal kamu lihat? Dan mungkinkah penemuan itu menunjukkan bahwa semua yang kita tahu tentang fisika ternyata belum lengkap? Pertanyaan tentang dimensi lain sudah lama jadi bahan pemikiran para filsuf dan fisikawan. Ini bukan lagi sekadar obrolan fiksi ilmiah, tapi sudah jadi salah satu perbatasan terliar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Kita semua akrab dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Tapi, bagaimana kalau kerangka 3 dimensi ini cuma bayangan dari sebuah struktur yang jauh lebih besar dan rumit? Hari ini kita akan coba mengupas rahasia dimensi keempat, sebuah konsep yang berpotensi menantang cara kita memandang hukum-hukum fisika. Sebelum melompat ke dimensi keempat, kita perlu paham dulu kenapa dunia kita disebut 3 dimensi. Kuncinya ada di kebebasan bergerak. Coba bayangkan dunia tanpa dimensi sama sekali, alias dimensi 0. Ini cuma sebuah titik. Nggak ada panjang, lebar, atau ruang untuk bergerak. Dia hanya ada. Sekarang, kita kasih satu kebebasan pada titik itu. Kemampuan untuk bergerak maju dan mundur di satu garis lurus. Inilah dimensi pertama. Semua kehidupan di dunia one day cuma kenal satu sumbu gerak. Mereka nggak tahu apa itu kiri atau atas. Realitas mereka cuma sebatas garis. Gimana kalau kita tambah kebebasan kedua? Kemampuan untuk bergerak maju mundur, sekaligus kiri kanan. Sekarang kita ada di dimensi kedua. Bayangkan selembar kertas raksasa. Makhluk yang hidup di dunia 2D ini, sebut saja mereka flatlander, bisa pergi kemana saja di permukaan datar itu. Tapi mereka sama sekali nggak punya konsep tinggi atau dalam. Bagi mereka, alam semesta itu data. Kalau kita sebagai makhluk 3D menaruh jari kita di dunia 2D mereka, apa yang akan mereka lihat? Mereka nggak akan melihat jari kita secara utuh. Mereka cuma akan melihat penampang jari kita. Sebuah lingkaran yang tiba-tiba muncul, mungkin berubah bentuk, lalu lenyap begitu saja. Buat mereka, itu seperti keajaiban atau anomali fisika yang nggak masuk akal. Mereka nggak akan pernah paham kalau ada seluruh dimensi di atas mereka yang nggak bisa mereka sentuh. Nah, disinilah kita sekarang. Kita adalah makhluk 3 dimensi. Kita punya panjang, lebar, dan yang terpenting tinggi. Kita bisa bergerak maju mundur, kiri kanan, dan atas bawah. Kita menganggap 3 arah ini adalah segalanya. Tapi sama seperti si flatlander yang nggak bisa melihat ke atas, mungkinkah ada arah lain yang nggak bisa kita lihat? Sebuah arah di luar ruang 3D kita. Inilah gerbang menuju dimensi keempat. Saat kita ngomongin dimensi keempat, banyak orang langsung kepikiran tentang waktu, dan itu nggak salah. Dalam teori relativitas Einstein, waktu memang dianggap sebagai dimensi keempat yang menyatu dengan ruang 3D, membentuk ruang waktu. Tapi, supaya kita bisa benar-benar paham bagaimana fisika bisa ditantang, ayo kita lakukan eksperimen pikiran yang lebih liar. Mari kita bayangkan dimensi keempat bukan sebagai waktu, tapi sebagai dimensi ruang, sebuah arah gerak baru yang tegak lurus dengan panjang, lebar, dan tinggi. Sama seperti kita bisa memvisualisasikan kubus 3D dari persegi 2D, para matematikawan mencoba membayangkan hiperkubus 4D, atau yang lebih dikenal sebagai tesseract. Caranya, dengan meregangkan kubus 3D ke arah keempat yang baru itu. Masalahnya, otak kita yang berevolusi di dunia 3D nggak dirancang untuk memproses gambar ini secara langsung. Yang bisa kita lihat hanyalah proyeksi atau bayangan 3D dari tesseract itu. Bayangan ini kelihatannya aneh, seperti 2 kubus yang saling tumpuk dan semua sudutnya terhubung. Saat tesseract ini berputar di dimensi keempat, bayangan 3D-nya akan terlihat meliuk, membesar, dan mengecil dengan cara yang kelihatannya mustahil menurut fisika 3D. Ini mirip seperti bayangan 2D dari benda 3D yang berputar, yang bisa meregang dan berubah bentuk. Jadi, kalau makhluk 4D benar-benar ada, gimana mereka melihat kita? Sama seperti kita bisa melihat seluruh dunia 2D si flatlander dari atas, makhluk 4D bisa melihat seluruh dunia 3D kita dalam sekejap. Mereka bisa melihat isi brankas yang terkunci tanpa perlu membukanya. Mereka bisa melihat organ dalam tubuh kita seolah-olah kita ini transparan. Bagi mereka, dinding dan penghalang fisik di dunia kita nggak ada artinya, karena mereka bisa melangkah melewatinya lewat dimensi keempat. Sama seperti kita bisa mengangkat pensil dari atas kertas tanpa merobeknya. Perspektif mereka bakal sangat radikal.
Mereka nggak cuma melihat satu sisi dari sebuah benda, tapi semua sisinya sekaligus. Bayangkan melihat sebuah kubus, bukan cuma dari depan, tapi juga dari belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Semuanya dalam satu waktu. Inilah kekuatan persepsi 4 dimensi. Sekarang kita balik skenarionya. Gimana kalau kita yang bisa masuk ke dimensi keempat? Apa yang bakal kita alami? Berdasarkan prinsip geometri dan fisika teoretis, pengalaman itu bakal merombak total persepsi kita tentang realitas. Pertama, penglihatan kita bisa jadi tak terbatas. Ruangan yang tadinya terasa sempit bisa tampak meluas menjadi volume yang tak terhingga. Kita mungkin akan melihat dunia seolah-olah dari luar tubuh kita sendiri, dengan kemampuan melihat ke segala arah secara bersamaan. Konsep di depan dan di belakang bakal kehilangan artinya. Kedua, fenomena optik yang aneh akan terjadi di mana-mana. Cahaya bisa jadi tampak terdistorsi dengan ekstrim. Objek bisa tiba-tiba muncul atau menghilang dari pandangan saat mereka bergerak melalui dimensi keempat, melintasi bidang persepsi 3D kita. Bayangkan kamu melihat sebuah apel di meja, dan sedetik kemudian hanya separuh apel yang tersisa, sebelum akhirnya lenyap total. Bukan karena hancur, tapi karena ia bergeser ke arah spasial yang tidak bisa kita proses. Tembok nggak akan lagi jadi penghalang. Kamu bisa berjalan menembus tembok dengan cara mengitarinya melalui dimensi keempat. Ini bukan sihir, ini murni geometri. Sama seperti kita bisa melangkahi garis di lantai, penghalang 1D dengan memakai dimensi ketiga atau mengangkat kaki, makhluk 4D bisa melangkahi tembok, penghalang 3D dengan memakai dimensi keempat. Pengalaman ini benar-benar akan mengubah cara kita memandang ruang fisik. Tapi ini baru dimensi spasial. Ada satu lagi interpretasi tentang dimensi keempat yang lebih diterima dalam fisika modern. Sekarang, mari kita kembali ke gagasan yang lebih diterima dalam fisika. Dimensi keempat adalah waktu. Teori relativitas Einstein menggabungkan ruang dan waktu menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, yaitu kain ruang waktu 4 dimensi. Gravitasi menurut Einstein bukanlah sebuah gaya, melainkan kelengkungan dari kain ruang waktu ini. Dalam kerangka ini, kita nggak cuma ada di posisi X, Y, Z, tapi juga di momen T. Kita semua terus-menerus bergerak melalui dimensi keempat ini, waktu, selalu ke satu arah, menuju masa depan. Lalu apa artinya bisa melihat dimensi keempat ini secara utuh? Artinya, kita bisa melihat seluruh garis waktu alam semesta, atau setidaknya sebagian, terbentang di hadapan kita. Bayangkan sebuah film. Biasanya kita nonton adegan per adegan. Tapi kalau kita bisa melihat seluruh roll filmnya sekaligus, kita akan melihat setiap adegan, awal, tengah, dan akhir, secara bersamaan. Inilah ide utama yang dieksplorasi di film seperti Interstellar. Saat Cooper masuk ke dalam Tesseract, dia nggak melihat ruang ekstra, tapi dia melihat waktu sebagai sebuah dimensi fisik yang bisa dijelajahi. Dia bisa melihat kamar putrinya di berbagai titik waktu yang berbeda, terhampar seperti pemandangan. Dari perspektif yang lebih tinggi ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak lagi berurutan. Mereka semua ada secara bersamaan. Kalau ini benar, implikasinya sangat dalam. Ini memunculkan pertanyaan, apakah kehendak bebas itu ilusi? Setiap momen dalam hidup kita, dari lahir sampai mati, mungkin sudah ada di sepanjang koordinat waktu kita. Kita hanya mengalaminya secara berurutan karena persepsi 3D kita yang terbatas. Mampu mengakses dimensi keempat secara penuh berarti punya kemampuan untuk melihat takdir dan bahkan mungkin berinteraksi dengannya. Jadi, bagaimana semua ini menunjukkan bahwa fisika yang kita tahu mungkin belum lengkap? Pertama, beberapa hukum fundamental seperti kekekalan energi dan kausalitas, sebab akibat, bisa jadi perlu ditinjau ulang dalam konteks yang lebih luas. Jika kamu bisa memanipulasi benda lewat dimensi keempat, kamu bisa saja mengeluarkan sesuatu dari sistem tertutup tanpa melewati batasnya. Bagi pengamat 3D, ini akan tampak seperti pelanggaran hukum kekekalan massa dan energi. Kedua, ini membuka pintu bagi penjelasan fenomena paling misterius di alam semesta. Banyak fisikawan teoritis, terutama yang mengembangkan teori string, percaya bahwa mungkin ada lebih dari 4 dimensi. Teori string dan M-teori misalnya mengusulkan adanya 10 atau 11 dimensi. Namun dimensi-dimensi tambahan ini diyakini tergolong sangat kecil, jauh lebih kecil dari atom, sehingga kita tidak bisa melihat atau merasakannya. Para ilmuwan berspekulasi bahwa dimensi-dimensi tersembunyi ini mungkin menyimpan kunci untuk menyatukan semua gaya fundamental alam, termasuk gravitasi, menjadi satu teori segalanya.
Beberapa hipotesis bahkan menyebutkan bahwa gravitasi terasa lebih lemah dibandingkan gaya lain seperti elektromagnetisme karena energinya mungkin bocor ke dimensi lain ini. Jika terbukti, kita bisa mengakses dimensi-dimensi ini, kita mungkin bisa memanipulasi gravitasi, membuka jalan untuk teknologi impian seperti perjalanan antar semesta. Penemuan dimensi spasial keempat yang bisa diakses tidak hanya akan jadi penemuan baru, ini akan jadi pergeseran paradigma total. Ini akan memaksa kita mengakui bahwa dunia 3D kita mungkin hanyalah sepotong irisan tipis dari kosmos yang jauh lebih besar dan lebih aneh dari yang pernah kita duga. Hukum fisika yang kita pegang teguh mungkin hanyalah aturan lokal yang berlaku di bayangan dari realitas yang sesungguhnya. Konsep ini bikin kepala pusing sekaligus takjub kan? Kita baru menyentuh permukaannya saja. Kalau imajinasimu terpicu seperti kami, dan kamu mau terus menjelajahi batas-batas sains dan realitas, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman yang suka berpikir, dan tentunya subscribe supaya kita bisa terus mengungkap rahasia kosmos bareng-bareng.